Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata bios artinya hidup, logos artinya ilmu pengetahuan. Jika kedua suku kata ini kita gabungkan, maka pengertian biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu mengenai makhluk hidup. Nah, berbicara tentang segala sesuatu mengenai makhluk hidup berarti kita akan mempelajari apapun yang berkaitan dengan makhluk hidup, baik itu dilihat dari ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri atau hal-hal yang terkait dengan makhluk hidup. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang segala sesuatu mengenai makhluk hidup, kita membahas terlebih dahulu alasan mengapa harus mempelajari biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi ilmu biologi sendiri ini adalah ilmu yang sangat penting, yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Biologi pada jenjang pendidikan sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi itu tetap dipelajari. Begitupun juga di perguruan tinggi, di program studi manapun yang masih dalam ruang lingkup IPA tetap mempelajari tentang biologi. Mari kita bahas satu persatu mengapa harus mempelajari biologi. Yang pertama adalah memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Jadi dengan mempelajari dan memahami biologi, kita akan mengetahui banyak mengenai tubuh kita. Misalnya, bagaimana cara kita melakukan respirasi, kemudian bagaimana proses respirasi itu terjadi dalam tubuhnya kita, bagaimana proses cara kita mendapatkan makanan, bagaimana cara kita beradaptasi, dan bagaimana cara kita untuk melakukan reproduksi dan beberapa hal-hal lain yang terkaitnya. Dan kehidupan sekitar kita. Jadi sama seperti halnya mempelajari biologi itu agar kita dapat memahami diri kita, juga bisa memahami kehidupan sekitar kita. Misalnya adalah dengan lingkungan di sekitar kita, bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, kemudian bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita agar menjadi bersih dan berkesinambungan dalam kehidupan kita. Juga kita dapat mengetahui jenis tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu yang dapat bermanfaat banyak untuk kehidupan kita ataupun yang bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Apakah kalian pernah sakit? Nah, ketika kita sakit itu pasti kita akan diberikan obat antibiotik. Nah, antibiotik itu adalah merupakan salah satu contoh kontribusi biologi bagi kesehatan tubuhnya kita. Nah, selain daripada itu, kita sudah mengetahui sama-sama bahwa di tahun yang sekarang kita sedang menghadapi penyakit yang disebut sebagai COVID-19. Jadi COVID-19 ini adalah merupakan wabah penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi dengan secara tidak langsung ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, kita akan memahami bagaimana sih cara kerjanya virus, kemudian kita dapat lebih berhati-hati untuk
menjaga pola hidup kita, pola makan kita, dan ruang aktivitas kita. Misalnya adalah dengan menggunakan masker ketika kita berada di luar lingkungan rumah, atau ketika kita bertemu dengan orang lain, apalagi dalam jumlah yang banyak, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, serta menjaga pola hidup dan pola makanan. Kemudian yang ketiga adalah lebih bijak terhadap lingkungan kita. Jadi lebih bijak terhadap lingkungan kita ini, contohnya adalah dengan mempelajari biologi kita dapat mengetahui lingkungan kita itu, jika kita tidak menjaganya dengan baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita manusia. Contoh mudahnya adalah di lingkungan wilayah kota dan Kabupaten Bima, bahkan di Kabupaten Dompu, atau mungkin di wilayah di luar dari Bima dan Dompu, di musim-musim sekarang itu para petani atau para peladang itu sedang mempersiapkan lahan untuk penanaman jagung. Nah, kalau kita menanam jagung, pasti kita akan membuka lahan dengan menebang pohon. Nah, kalau pohon itu ditebang secara terus-menerus, kemudian tanpa dilakukan memilah-milah mana pohon yang sudah bisa ditebang dan mana pohon yang belum bisa ditebang, otomatis akan terjadi pengundulan hutan. Jika pengundulan hutan ini tidak diatasi sejak awal, maka ketika musim hujan tiba, maka bisa terjadi banjir dan bahkan bisa terjadi longsor. Dengan terjadinya banjir dan longsor ini secara otomatis dapat mempengaruhi terhadap lingkungan, bahkan mempengaruhi terhadap kehidupan kita itu sendiri. Atau contoh lain adalah jika kita bijak terhadap lingkungan kita, bahwa kita tahu nih di lingkungan kita itu menyediakan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu adalah merupakan sumber kehidupan bagi manusia maupun bagi hewan. Contoh yang sangat mudah adalah tumbuhan. Tumbuhan itu selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan, juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, kemudian sebagai penambah estetika, sebagai penambah seni, dan bahkan tumbuhan itu sendiri juga sebagai sumber pendapatan paling banyak yang diperoleh atau bisa menghasilkan uang. Nah, makanya mengapa penting bahwa dalam mempelajari biologi ini kita akan lebih bijak terhadap kehidupan kita di lingkungan. Kemudian yang keempat adalah biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari IPA serta mencakup berbagai cabang bidang ilmu, baik itu kimia, matematika, fisika, statistik, geologi, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan biologi. Jadi mengapa di program studi tersebut atau di bidang-bidang kajian tersebut masih membahas tentang biologi? Nah, karena biologi itu sendiri mempelajari tentang kehidupan kita, mempelajari tentang lingkungan kita, dan mempelajari bagaimana proses hubungan timbal balik antara lingkungan dengan kita sendiri sebagai konsumen yang ada di dalam lingkungan tersebut. Saya mengambil salah satu contohnya adalah di bidang statistik. Di bidang statistik itu contohnya adalah ketika orang-orang statistik atau ahli statistik menghitung kepadatan penduduk. Jadi ketika dia menghitung kepadatan penduduk, secara otomatis mereka juga membahas tentang ilmu biologi. Contoh nyatanya adalah tentang geologi atau ilmu bumi. Ketika orang geologi berbicara tentang perputaran bumi, itu sebenarnya juga membahas tentang ilmu biologi. Begitu juga dengan ilmu kimia, matematika, dan fisika. Ya, masih ingatkah dengan pengertian biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup. Nah,
Kalau kita bicara tentang makhluk hidup, berarti kita akan membahasnya atau mengkaitkannya dengan ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama, bernapas dan respirasi. Bernapas dan respirasi adalah dua suku kata atau dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda tetapi sama-sama memiliki makna yang hampir sama. Bernapas merupakan proses pengambilan udara dari luar tubuh berupa oksigen atau dilambangkan dengan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, uap air, serta menghasilkan energi. Bernapas juga selalu melibatkan atau selalu berkaitan dengan oksigen. Jika dibandingkan dengan respirasi, respirasi ini adalah merupakan proses pemecahan senyawa kompleks C6H12O6 menjadi energi dalam bentuk ATP oleh oksigen atau O2. Ya, perubahan senyawa kompleks C6H12O6 ini kita akan menemunya atau kita akan membahasnya ketika kita membahas tentang metabolisme yang terjadi di dalam tubuh, yaitu berkaitan dengan fotosintesis dan berkaitan dengan respirasi. Perbedaannya dengan bernapas, kalau bernapas itu selalu melibatkan oksigen, sedangkan respirasi itu tidak selalu melibatkan oksigen. Makanya kenapa dalam respirasi itu terbagi menjadi dua, ada respirasi aerob yang melibatkan oksigen dan respirasi anaerob yang tidak melibatkan oksigen. Apa saja sih organ-organ pernapasan? Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ pernapasan yang digunakan oleh manusia untuk mengeluarkan CO2 dan uap air tersebut. Kemudian kalau pada hewan ada yang menggunakan paru-paru, contohnya adalah pada ikan paus atau pada hewan mamalia. Kemudian pada katak, ketika dia hidup di darat, katak menggunakan paru-paru. Kemudian pada reptil, contohnya adalah pada burung ketika dalam keadaan tidak terbang, burung menggunakan paru-paru sebagai organ pernapasannya. Kemudian organ pernapasan lainnya adalah insang pada ikan, kemudian kulit pada hewan, contohnya adalah pada cacing tanah, pada lintah, dan pada katak dewasa. Contoh lainnya adalah trakea. Trakea itu pada hewan yang jenis serangga, contohnya adalah nyamuk, kupu-kupu, belalang, ulat, rayap, dan yang lain-lainnya yang termasuk pada kelompok serangga. Kemudian organ pernapasan lainnya atau alat pernapasan lainnya adalah kantung udara yang digunakan burung pada saat terbang. Sedangkan pada tumbuhan itu menggunakan daun, yaitu stomata atau mulut daun, lentisel pada bagian batang, kemudian bulu-bulu akar atau rambut-rambut akar pada akar tumbuhan. Ciri-ciri yang kedua adalah memerlukan makanan dan nutrisi. Makanan dan nutrisi sama seperti bernapas dan respirasi adalah dua suku kata yang memiliki pengertian yang berbeda tetapi maknanya yang hampir sama. Makanan adalah merupakan bahan yang dihasilkan dari tumbuhan atau hewan yang bisa diolah untuk dikonsumsi untuk mendapatkan energi. Jadi ketika kita mengolah makanan, baik itu sumbernya dari tumbuhan atau sumbernya dari hewan, diolah semata-mata tujuannya adalah untuk mendapatkan energi. Selain daripada itu, di dalam makanan itu pasti mengandung nutrisi. Nah, kalau begitu, apa sih nutrisi?
Nutrisi itu merupakan elemen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses metabolisme yang tujuannya adalah untuk memperoleh energi. Jadi baik makanan ataupun nutrisi tujuannya adalah untuk memperoleh energi. Nutrisi ini sendiri terdapat di dalam makanan. Jadi nutrisi adalah bahan yang terdapat di dalam makanan atau bahan yang terkandung di dalam makanan. Contohnya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, glukosa, dan yang lain-lainnya. Tumbuhan mendapatkan atau membuat makanan itu dengan cara fotosintesis. Ingat, tumbuhan itu membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Makanya kenapa tumbuhan itu dikatakan adalah produsen. Sedangkan hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis tumbuhan. Ciri-ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah pertambahan ukuran baik berupa berat maupun berupa tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke keadaan semula, yang sifatnya adalah kuantitatif atau dalam bentuk angka. Jadi ketika kita mengukur tumbuhan atau mengukur hewan atau mengukur manusia itu tumbuh atau tidak, itu dinilai atau digambarkan dalam bentuk angka. Misalnya manusia, misalnya ketika dia pada usianya 9 tahun, misalnya tingginya adalah 1 cm misalnya atau 2 cm. Kemudian ketika dia masuk pada usia dewasa, jadi tingginya itu bertambah. Angka yang tertulis yang menandakan tinggi itu adalah bentuk dari bahwa manusia tersebut atau orang tersebut itu telah melakukan pertumbuhan atau sudah mengalami pertumbuhan. Nah, kemudian berkembang. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh lebih maksudnya sifatnya adalah reversible atau bisa reversible atau sifatnya adalah kualitatif atau maksudnya adalah tidak bisa dibahasakan dalam bentuk angka dan lebih sulit untuk diukur. Nah, bagaimana sih contoh tumbuh dan berkembang tersebut? Contohnya adalah pada saat proses perkecambahan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu diawali dari biji yang berkecambah. Nah, ketika tumbuhan itu mulai berkecambah, itu sudah mulai proses pertumbuhannya. Tumbuhan itu awalnya adalah dari biji, kemudian berkecambah, kemudian setelah berkecambah dia menjadi tumbuhan yang berukuran kecil atau tumbuhan yang kecil, kemudian tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu hingga menjadi tumbuhan yang dewasa. Pada saat tumbuhan itu dewasa, kemudian organ-organ yang awalnya adalah akar, batang, dan daun itu muncul, kemudian berkembang, bisa membentuk bunga, bisa membentuk buah, bisa membentuk biji, dan bisa membentuk bulu-bulu akar, bisa membentuk duri, bisa membentuk bulu-bulu pada bagian batang atau pada bagian daun. Itu adalah bentuk dari perkembangan pada tumbuhan tersebut. Jadi dengan pengertiannya ternyata perkembangan itu ditandai ketika organ-organ yang organ-organ itu sudah bisa melakukan proses diferensiasi. Diferensiasi itu bahasa lainnya adalah dia menghasilkan organ-organ
yang membantu organ-organ utamanya. Contohnya tadi, awalnya adalah kembang tersebut memiliki daun, kemudian di daun tersebut dia akan menghasilkan bunga, dia akan menghasilkan kuncup. Itu adalah bentuk dari proses perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Oke, ciri-ciri yang kedua adalah berkembang biak atau reproduksi. Nah, berkembang biak atau reproduksi adalah tujuannya untuk mempertahankan jenisnya agar tidak terjadi kepunahan. Jadi berkembang biak atau reproduksi ini dilakukan baik secara vegetatif atau secara tidak kawin atau secara aseksual, ataupun dilakukan secara kawin atau seksual atau generatif. Nah, secara seksual atau secara kawin atau secara generatif, contohnya adalah pada tumbuhan menggunakan benang sari dan putik. Contohnya pada hewan dan manusia adalah ditandai dengan pertemuan antara sel sperma pada sel kelamin jantan dan ovum pada kelamin betina. Kemudian secara aseksual atau secara tidak kawin atau secara vegetatif, contohnya adalah pada tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan biji, kemudian bisa menggunakan batang, bisa menggunakan daun, contohnya adalah pada tanaman cocor bebek, dan bisa menggunakan stolon, misalnya pada umbi-umbian. Nah, kalau pada manusia dan hewan, contohnya adalah melakukan proses pembelahan diri, contohnya adalah pada protozoa atau hewan yang bersifat satu, kemudian bisa melakukan proses fragmentasi, contohnya adalah pada ganggang, Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa yang terjadi di dalam tubuh yang tidak dapat digunakan kembali oleh tubuh. Contoh dari ekskresi adalah kulit akan mengeluarkan keringat, kemudian ginjal mengeluarkan urin atau air kencing atau air seni, paru-paru akan mengeluarkan oksigen dan karbon dioksida serta uap air, kemudian hati akan mengeluarkan pankreas. Kemudian pada tumbuhan contohnya adalah nektar yang dikeluarkan oleh bunga, kemudian nanah yang bisa dikeluarkan oleh batang, kemudian uap air pada saat respirasi yang bisa dikeluarkan oleh ujung daun, kemudian embun atau titik-titik air pada proses gutasi yang bisa dikeluarkan pada daun, kemudian minyak atau zat-zat yang terkandung di dalam tumbuhan itu sendiri yang bisa dikeluarkan baik pada bunga, baik pada akar, batang maupun pada daun. Ciri yang berikutnya adalah bergerak. Jadi ingat ya, setiap makhluk hidup itu pasti bergerak. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah bergerak untuk mencari makanan. Contohnya adalah kupu-kupu yang hinggap pada bunga untuk menghisap sari-sari bunga. Tujuannya untuk mendapatkan makanan. Kemudian yang kedua adalah untuk melindungi diri. Contohnya adalah cicak yang memotong ekor bagian belakangnya untuk menghindari musuhnya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk melakukan reproduksi dan berkembang biak. Contohnya misalnya adalah hewan yang jantan akan mendekati hewan yang betina. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan atau untuk melakukan reproduksi. Kemudian apa saja sih alat gerak yang ada pada makhluk hidup? Kita dapat membagi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif contohnya pada manusia dan hewan, misalnya menggunakan kaki, menggunakan kulit, menggunakan sayap, menggunakan sirip, bahkan ada yang menggunakan tubuhnya. Sedangkan
Alat gerak pasif contohnya adalah pada tumbuhan. Misalnya menggunakan batang, kemudian menggunakan akar yang menjalar atau bagian batang yang menjalar atau melilit pada tanaman yang lainnya, kemudian bunga yang mekar ketika mendapatkan rangsangan atau ketika mendapatkan sinar matahari. Kemudian daun yang bisa membuka dan menutup ketika mendapatkan rangsangan. Contohnya pada bunga putri madu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang diterima oleh tubuhnya, baik dikarenakan faktor cahaya, dikarenakan karena rangsangan dari air, rangsangan dari angin, atau bisa diakibatkan karena adanya gravitasi bumi. Contohnya pada manusia. Pada kita sendiri, dan ketika bagian pupil mata kita dikenai oleh sinar cahaya yang sangat kuat, maka secara otomatis mata kita ini akan menutup bahkan berkedip. Atau ketika mata kita dimasuki debu atau mungkin kemasukan air atau kemasukan angin, otomatis mata kita akan berkedip atau akan menutup. Itu adalah salah satu bentuk rangsangan yang dilakukan oleh tubuh kita, yaitu pada bagian mata. Contoh pada tumbuhan adalah bunga putri malu yang menutup atau mengatup daunnya ketika disentuh. Atau contoh lainnya adalah ketika cicak atau ketika cumi-cumi ketika dikejar oleh musuhnya, dia akan mengeluarkan tinta hitam. Dan beberapa contoh-contoh makhluk hidup yang lainnya dalam hal peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ciri-ciri yang terakhir yaitu adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyelesaian diri oleh makhluk hidup terhadap perubahan lingkungannya atau terhadap perubahan tempat tinggalnya. Adaptasi secara umum terbagi menjadi 3. Ada kita kenal dengan adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku atau adaptasi perilaku. Adaptasi morfologi adalah merupakan bentuk penyesuaian dari bentuk tubuh makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan atau terhadap tempat tinggalnya. Misalnya adalah perubahan bentuk mulut pada serangga, perubahan bentuk daun pada tumbuhan. Kita tahu ya, tumbuhan yang biasanya hidup pada dataran yang memiliki kadar air yang rendah, bentuk daunnya itu kecil dan tipis. Kalau mohon maaf, bentuk daunnya adalah tipis, sedangkan pada tumbuhan yang hidup di kadar air yang tinggi atau memiliki kandungan air yang tinggi, bentuk daunnya itu lebar. Yang kemudian adalah bentuk kaki pada burung atau unggas. Contohnya pada itik atau pada bebek. Jadi itik atau bebek itu dia pada bagian celah-celah jari-jari kakinya itu dia memiliki selaput. Tujuannya adalah agar mempermudah dia berjalan di tanah yang berlumpur, atau bisa juga dimanfaatkan untuk membantu berenang. Kemudian contohnya adalah pada leher jerapah. Leher jerapah itu kita lihat umumnya berleher panjang, itu disesuaikan karena makanan yang dimakannya itu dominan adalah makanan yang memiliki yang panjang atau yang tinggi.
Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini merupakan proses penyesuaian metabolisme fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitarnya yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya adalah pada organ pernapasan pada hewan. Pada katak misalnya, katak sebelum pada saat menjadi berudu hidup di air dan alat pernapasannya adalah menggunakan insang. Nah, ketika dia sudah menjadi katak dewasa, bisa hidup di air dan bisa hidup di darat, dia menggunakan alat pernapasan berupa paru-paru atau menggunakan permukaan kulitnya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptasi perilaku atau adaptasi tingkah laku. Ini berkaitan dengan bentuk-bentuk tingkah laku atau perilaku makhluk hidup itu terhadap situasi atau kondisi yang dialaminya pada saat itu. Contohnya adalah pada bunglon. Bunglon itu dia bisa merubah warna kulitnya sesuai dengan warna yang ditempatinya. Misalnya dia hingga pada daun yang berwarna coklat, maka dia akan merubah warna kulitnya menjadi coklat. Contoh lainnya adalah pada cumi-cumi yang mengeluarkan tinta hitam ketika dikejar musuhnya, atau contohnya adalah pada ayam yang ketika dalam keadaan suhu yang dingin, dia biasanya adalah menelungkup badannya. Jadi tujuannya adalah untuk menahan udara dingin agar dapat menghangatkan tubuhnya. Itulah beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas pada hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah uji pemahaman. Uji pemahaman ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Anda dalam memahami materi yang saya berikan. Uji pemahaman ini boleh dijawab secara langsung atau boleh Anda menjawab di kertas Anda masing-masing. Yang pertama adalah istilah biologi terdiri dari bios dan logos, benar apa salah. Jika benar, maka berikan alasannya benar. Jika salah, apa jawaban yang benar. Kemudian yang kedua adalah manfaat yang didapat dari mempelajari biologi adalah kita dapat mengetahui bahwa di bumi hanya tersusun oleh komponen biotik saja. Benar apa salah? Berikan jawaban dan keterangannya, penjelasannya. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi Anda boleh menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah saya jelaskan sebelumnya atau menambah ciri-ciri lain yang Anda ketahui. Next, berikutnya kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi. Kita ketahui bahwa biologi ini adalah merupakan salah satu cabang dari ilmu IPA. Nah, cabang-cabang dari ilmu biologi itu sendiri secara umumnya yang pertama adalah botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang kehidupan tumbuhan. Kemudian zoologi mempelajari tentang struktur, fungsi, perilaku, dan juga evolusi hewan. Anatomi mempelajari tentang struktur tubuh bagian dalam pada makhluk hidup. Taksonomi mengkaji tentang pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Virologi mengkaji tentang virus. Mikrobiologi mengkaji tentang jamur, ragi, dan kapang. Embriologi mengkaji tentang perkembangan embrio. Berikutnya adalah sitologi, mengkaji tentang sel. Histologi mengkaji tentang jaringan. Fisiologi mengkaji tentang fungsi-fungsi valve yang terjadi di dalam kehidupan organisme. Dan ada biokimia, ada biofisika, bioteknologi, dan ada paleontologi, dan beberapa cabang-cabang ilmu biologi yang lainnya. Anda bisa mencari
di sumber-sumber yang lainnya. Masih banyak cabang-cabang ilmu biologi selain dari apa yang saya sudah jelaskan. Nah, kalau kita sudah mempelajari apa sih manfaatnya kita mempelajari biologi, kemudian apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup, dan kemudian apa saja sih cabang-cabang dari ilmu biologi, kita akan membahas juga tentang manfaat biologi dalam kehidupan. Secara tidak langsung, biologi itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan coba membahas dari bidang pertanian dan budidaya. Manfaat yang kita peroleh dengan ilmu biologi, kita dapat melakukan perekayasaan genetika untuk menghasilkan bibit unggul dalam pertanian dan budidaya. Contohnya adalah kita akan mendapatkan semangka tanpa biji, atau kita akan mendapatkan padi dengan bulir yang sangat bagus dengan jangka panen yang sangat pendek, atau beberapa hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanian dan budidaya. Kemudian manfaat yang kedua adalah dengan teknik kultur jaringan, pembudidayaan tanaman dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Contohnya adalah budidaya anggrek. Jadi kita dapat mendapatkan anggrek sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalnya dalam satu anggrek akan menghasilkan beberapa jenis warna bunga. Itu adalah merupakan contoh manfaat biologi dalam bidang pertanian dan budidaya, khususnya pada teknik kultur jaringan. Manfaat yang berikutnya adalah dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, dengan kemajuan ilmu biologi di bidang anatomi hewan, bidang fisiologi hewan, kegiatan perekayasaan genetik, dan embriologi hewan telah berhasil ditemukan inseminasi buatan atau kawin suntik. Teknik ini untuk memperoleh hewan ternak dengan kualitas yang diinginkan serta produksi yang meningkat. Contohnya adalah pada domba doli. Kalian pernah mendengar domba doli? Nah, domba doli itu adalah merupakan salah satu bentuk domba yang dihasilkan dari inseminasi buatan atau kawin suntik. Jadi caranya adalah kita bisa menyiapkan dua domba dengan ciri-ciri yang berbeda, misalnya domba A yang memiliki postur tubuh yang gemuk, kemudian domba B misalnya adalah memiliki bulu yang halus. Nah, domba A dan domba B itu kemudian kita ambil embrionya, embrio kedua domba tersebut kemudian kita satukan atau kita kawinkan, atau istilahnya di sini adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Setelah kawin suntik tersebut kemudian kita suntikan pada domba yang dijadikan sebagai domba percobaan. Nah, dari domba percobaan itu akan menghasilkan domba sesuai dengan ciri-ciri domba yang disediakan sebelumnya, yaitu domba A dengan postur tubuh yang gemuk, kemudian domba B dengan yang memiliki bulu yang halus. Maka hasil individu barunya akan menghasilkan domba dengan bentuk tubuh yang montok atau yang gemuk dan memiliki bulu yang halus. Begitulah contoh dari proses inseminasi buatan atau kawin suntik pada domba doli. Atau pada beberapa hewan yang lainnya yang kita temukan, contohnya adalah pada sapi. Kita bisa melihat sapi yang memiliki postur tubuh yang besar, kemudian dengan tanduk yang pendek dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari kegiatan inseminasi buatan atau kawin suntik. Oke, yang kemudian dilihat dari bidang kedokteran. Contohnya ada transplantasi atau pencakokan organ. Ini merupakan salah satu cara untuk membantu beberapa orang ketika mengalami kerusakan organnya. Contohnya
kita mungkin pernah mendengar ada orang yang melakukan transplantasi ginjal atau mungkin yang melakukan transplantasi jantung dan sebagainya. Itu adalah caranya adalah melakukan pencakokan. Kemudian dalam bidang kedokteran adalah virologi. Virologi mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan vaksin. Nah, ini vaksin ini untuk di masa-masa sekarang itu sangat disarankan oleh pemerintah dijadikan sebagai antibiotik yang dapat meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Jadi yang berikutnya adalah teknik bayi tabung. Bayi tabung ini biasanya adalah proses pemecahan masalah atau solusi yang ditawarkan kepada pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan keturunan, atau bisa juga dilakukan kepada pasangan suami istri yang dengan alasan-alasan tertentu tidak dapat melakukan yang tidak dapat melakukan proses fertilisasi secara langsung dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya seorang istri atau seorang ibu misalnya memiliki riwayat penyakit yang bisa mengganggu janinnya. Jadi itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknik bayi tabung. Kemudian mikrobiologi mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan antibiotik. Ini jadi kita menghasilkan antibiotik untuk mencegah atau untuk membunuh penyakit itu. Tekniknya adalah dengan melaksanakan atau membuat dengan cara yang membuat pada bidang mikrobiologi. Kemudian yang berikutnya adalah bidang industri. Nah, di bidang industri ini manfaat biologi dapat dimanfaatkan dalam pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan industri makanan. Contohnya adalah nata de coco, pembuatan yogurt, pembuatan kecap, pembuatan tempe, pembuatan keju, dan pembuatan minuman berfermentasi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan mikroorganisme dalam industri obat-obatan, misalnya pembuatan antibiotik atau pembuatan vaksin. Yang berikutnya juga bisa dimanfaatkan dalam bidang kecantikan. Kita ketahui bahwa ada beberapa produk kecantikan yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang memanfaatkan ilmu biologi atau memanfaatkan mikroorganisme atau memanfaatkan proses memanfaatkan mikroorganisme atau memanfaatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk-produk kecantikan. Nah, sampai di sini dulu materi yang kita bahas pada hari ini. Untuk bahas materi-materi berikutnya, kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan atau kalau ada hal-hal yang masih kurang, boleh dikembangkan atau dicari di referensi-referensi yang lainnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.